Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Terampil Menulis Iklan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Maulinda Ananta, NIM 020 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Dan teman saya Asna Khairina, NIM 085 sebagai pemateri kedua. Langsung saja, di sini ada 7 konsep materi, yaitu yang pertama ayat Al-Quran dan hadis tentang iklan, yang kedua pengertian iklan, yang ketiga fungsi dan kegunaan iklan, yang keempat bentuk, jenis, dan bahasa iklan, yang kelima bagian-bagian atau struktur iklan, yang keenam contoh ragam surat, dan yang terakhir cara menulis iklan. Langsung saja untuk yang pertama, ayat Al-Quran dan hadis tentang iklan. Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum lainakum bil batili illa an takunu tijaratan antaradi minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dan hadis Rasulullah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu akhul muslimin wala yahilu li muslimi ba'a min akhihi yang afihi aibin illa bainahu lahu, yang artinya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya sementara barang itu ada cacat atau rusak kecuali ia harus menerangkannya kepada saudara yang akan membeli tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2246. Untuk yang kedua yaitu pengertian iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada khalayak. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu fungsi dan kegunaan iklan. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai persuasi. Yang dimaksud sebagai persuasi yaitu yang mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Untuk yang kedua sebagai informasi. Yang dimaksud yaitu memberikan informasi produk baru, ciri-ciri, keunggulan, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai reminder. Yang dimaksud sebagai pengingat konsumen terhadap produk. Untuk kegunaannya yang pertama memberikan informasi tentang produk atau jasa sehingga dapat mengembangkan citra yang diiklankan. Untuk yang kedua, meyakinkan dan mendorong para pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang diiklankan. Untuk yang keempat, yaitu bentuk, jenis, dan bahasa iklan. Bentuk-bentuk iklan berdasarkan isinya, medianya, dan tujuannya. Untuk yang pertama, bentuk iklan berdasarkan isinya ada 3 jenis antara lain. Yang pertama, iklan pengumuman. Yang dimaksud dari iklan pengumuman adalah iklan yang isinya hanya memberikan informasi tentang suatu hal. Contoh, iklan berita kehilangan, kepemilikan merek, dan yang lain-lain. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Yang dimaksud adalah iklan yang isinya menawarkan
isinya menawarkan baik barang atau jasa. Contohnya iklan makanan, minuman, bisnis travel, dan yang lain-lain. Untuk yang ketiga, iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu, misalnya larangan narkoba, terus larangan apapun yang tidak baik. Untuk yang kedua, bentuk iklan berdasarkan medianya ada 2 jenis, yaitu yang pertama iklan media cetak. Iklan media cetak yang iklan yang menggunakan media yaitu seperti koran, majalah, brosur, dan yang lain-lain. Untuk yang kedua, iklan media elektronik. Iklan yang dapat diakses dengan internet. Contohnya iklan televisi, iklan di radio, pamflet, iklan internet, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu bentuk iklan berdasarkan tujuannya. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama iklan komersil. Yang dimaksud dari iklan komersil adalah iklan penawaran untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Iklan jenis ini bertujuan agar orang-orang menggunakan atau membeli produk jasa yang ditawarkan. Untuk yang kedua iklan non-komersil. Yang dimaksud dari iklan non-komersil yaitu iklan layanan masyarakat yang merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menyampaikan gagasan atau ide yang melakukan gerakan demi kepentingan atau pelayanan masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai bagian-bagian atau struktur iklan. Struktur iklan itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi judul yang biasanya terletak di awal teks. Nah, contohnya seperti nama produk. Struktur yang kedua itu ada tubuh iklan. Nah, bagian ini merupakan inti dari teks iklan. Biasanya berisi nama atau gambar dari produk yang ditawarkan. Lalu, struktur yang ketiga ada justifikasi. Bagian ini berisi tentang deskripsi dari produk seperti keunggulannya, spesifikasinya. Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan produk dan juga untuk menarik perhatian konsumen atau para pelanggan. Nah, lalu cara untuk menulis iklan. Yang pertama, tentukan di mana kita akan memaparkan iklan. Lalu rancang iklan itu untuk target pasar. Nah, gunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian orang-orang seolah menginginkan produk yang kita tawarkan. Lalu jangan memulai iklan itu dengan sebuah kalimat pertanyaan. Nah, lalu gunakan kalimat penghubung agar orang-orang itu terus membaca sehingga mereka tertarik dengan iklan yang ditawarkan. Lalu tag kata-kata kalimat dalam iklan dan rekam. Lalu paparkan iklan menggunakan media grafis dengan efisien sehingga dapat menarik para konsumen atau para pelanggan. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah dalam menjabarkan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.